Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Syahrul Ramadan. Nomor NIM nomor absen 44221082, mahasiswa hukum. Saya izin untuk melakukan presentasi terkait dengan tugas ulangan akhir semester leadership tentang materi apa saja yang telah saya pelajari selama 1 tahun tentang perkuliahan leadership. Mari kita paparkan. Tugas ulangan akhir semester leadership. Untuk yang pertama adalah tentang konsep dasar kepemimpinan atau tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur kepemimpinan antara lain pemimpin, pengikut, tujuan bersama, proses mempengaruhi, situasi atau konteks. Sedangkan pengertian pemimpin, individu yang mampu mempengaruhi orang lain, memiliki visi, dan mampu menggerakkan organisasi, agent of change, agen perubahan. Perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan prosesnya dinamis, berbasis pengaruh. Sedangkan pimpinan jabatan formal, struktural, berbasis kewenangan. Dan perlu digarisbawahi, tidak semua pimpinan adalah pemimpin. Konsep dasar kepemimpinan antara lain ciri kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan di sektor publik, perilaku dan praktik pimpin sukses, perbedaan manajemen dan kepemimpinan, konsep kepemimpinan efektif. Untuk kepemimpinan sendiri itu kan harus ada public speaking dan komunikasi efektif dalam kepemimpinan. Pengertian public speaking, kemampuan berbicara di depan umum secara jelas dan terstruktur, menyampaikan ide, gagasan, dan argumentasi secara efektif. Penting bagi mahasiswa hukum dalam diskusi sidang atau advokasi. Beberapa yang harus dipahami dalam public speaking antara lain: 1. Pengertian komunikasi efektif. 2. Peran public speaking dalam kepemimpinan. 3. Karakteristik komunikasi efektif. 4. Teknik dasar public speaking. 5. Hambatan dalam komunikasi. 6. Strategi menjadi komunikator yang baik. Selain public speaking yang bagus, dan setelah kita mengetahui tentang bagaimana cara kita berbicara di depan umum, tentunya kita membahas tentang bagaimana kita mengelola kepemimpinan dalam organisasi kampus. Kepemimpinan dalam organisasi kampus mungkin sedikit yang kita ketahui antara lain ada BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, DPM, Legislatif, mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan yang lain-lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan organisasi antara lain: 1. Karakteristik pemimpin organisasi. 2. Peran pemimpin. 3. Fungsi kepemimpinan. 4. Gaya kepemimpinan. 5. Kepemimpinan situasional. 6. Komunikasi dalam pemimpin, dan lain-lainnya. Adapun tujuan pembelajaran, memahami tentang apa saja konsep pemimpinan dalam organisasi mahasiswa. Dan tentunya kepemimpinan itu menentukan arah organisasi mahasiswa. Pemimpin harus mampu mengatur visi, tim, konflik, dan program kerja. Gaya demokrasi situasional dan transformasi paling relevan
Keberhasilan organisasi ditentukan oleh etika dan komunikasi. Ini merupakan kesimpulan daripada apa yang harus kita ketahui tentang organisasi mahasiswa. Nomor 3 yaitu karakteristik pemimpin yang ideal bagi generasi muda. Karakteristik pemimpin yang ideal bagi generasi muda antara lain adalah disiplin dan tanggung jawab. Disiplin di sini adalah membantu siswa untuk menghargai waktu, menaati aturan, dan menjalankan kewajiban dengan baik. Sementara itu, tanggung jawab adalah mengajarkan siswa untuk berani menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dengan integritas, kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Empati merujuk pada individu yang memiliki kemampuan yang kuat untuk memahami dan merasakan perasaan serta emosi orang lain. Dan untuk kesimpulan dari pemaparan materi yang sangat singkat tadi adalah untuk kesimpulannya, kepemimpinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, mengarahkan, dan menggerakkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik disiplin, tanggung jawab, dan integritas dan empati merupakan fondasi utama untuk kepemimpinan mahasiswa yang ideal. Sedangkan public speaking dan komunikasi efektif sangat penting dalam kepemimpinan itu. Mahasiswa hukum apalagi perlu untuk melatih kemampuan komunikasi jadi ini, dan kemampuan komunikasi menjadi modal utama dalam dunia profesional. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila